Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 6 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, Aksa dan Yuda akhirnya berhasil mencegat mobil yang dinaiki Ibu Zora, Reno, dan Hilda yang berusaha untuk kabur. Mereka datang dengan amarah membara, membawa bukti rekaman CCTV yang menunjukkan kejahatan mereka terhadap Amira. Ibu Zora awalnya bersikeras, mengelak, namun ekspresinya langsung berubah saat Aksa menyebutkan bukti yang mereka miliki. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat. Sementara Reno dan Hilda mulai gelisah, menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ancaman Aksa semakin memperburuk keadaan. Ia menegaskan akan menyerahkan bukti itu kepada Pak Bastian dan bahkan membawa mereka ke kantor polisi. Mendengar hal tersebut, kepanikan semakin terlihat di wajah mereka. Reno dan Hilda yang tadinya selalu mengikuti arahan Ibu Zora, kini mulai saling menyalahkan. Mereka mengatakan bahwa semua rencana jahat ini berasal dari Ibu Zora, seolah ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Situasi pun semakin tegang, membuat ketiganya berada dalam kebingungan yang semakin dalam. Dalam kepanikan itu, Ibu Zora berusaha menyelamatkan diri. Dari dalam mobil, ia mengeluarkan setumpuk uang dan menyodorkannya kepada Yuda. Jumlahnya sangat banyak. Jelas sekali bahwa itu adalah upaya suap. Yuda menerimanya dengan tatapan tajam, membiarkan sejenak Ibu Zora berpikir bahwa rencananya telah berhasil. Namun dalam hatinya, ia tersenyum sinis. Bagi Yuda, ini hanya membuktikan betapa rendahnya moral Ibu Zora, menganggap bahwa semua masalah bisa selesai dengan uang. Beberapa detik kemudian, Yuda mengambil keputusan yang mengejutkan. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan seluruh uang itu ke udara. Lembaran-lembaran uang berhamburan di jalan. Dan seketika, orang-orang yang berada di sekitar mulai berebut mengambilnya. Suasana pun berubah menjadi riuh. Ibu Zora menatap kejadian itu dengan wajah merah padam. Matanya penuh dengan kemarahan. Ia merasa dipermalukan dan kini tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghentikan situasi yang semakin di luar kendali. Beberapa saat setelah insiden itu, sebuah adegan lain memperlihatkan ketiganya berada di kantor polisi. Tangannya telah diborgol, wajah mereka tampak penuh ketakutan. Ibu Zora yang biasanya angkuh, kini berubah menjadi seseorang yang penuh kepasrahan. Ia memohon kepada Aksa agar tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Berharap masih ada belas kasihan yang tersisa. Namun, kenyataan atau hanya hayalan saja belum bisa dipastikan. Satu yang jelas, kejahatan mereka telah terbongkar dan mereka tidak bisa lagi menghindari konsekuensinya. Di tempat lain, kabar mengenai kejahatan mereka akhirnya sampai ke telinga Pak Bastian. Amarahnya memuncak dan tanpa pikir panjang, ia melayangkan tamparan keras ke pipi Ibu Zora. Rasa kecewa begitu besar. Ia tidak habis pikir mengapa istrinya itu selalu mencari cara untuk mencelakai Amira. Ibu Zora terhuyung, bukan hanya karena tamparan itu, tetapi juga karena sakit hati mendengar amarah suaminya yang begitu besar. Sementara itu, Reno dan Hilda hanya bisa terdiam, tak menyangka bahwa ayah mereka akan bertindak sejauh itu. Hingga kemudian, akhirnya Pak Bastian pun mengambil keputusan yang tidak terelakkan. Dengan suara penuh ketegasan, ia mengusir mereka bertiga dari rumah. Ia tidak ingin lagi melihat mereka, tidak peduli kemana mereka akan pergi. Reno terpaksa membawa koper mereka dengan susah payah. Sementara Hilda berusaha menenangkan Ibu Zora yang masih memegangi pipinya.
Namun di tengah kepergian mereka, Hilda tak bisa menahan emosinya. Dengan penuh amarah ia menjerit dan menyalahkan Amira atas semua kehancuran ini. Kini, tanpa rumah dan tanpa kekuasaan, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju pelan, Aksa sesekali melirik ke arah Amira yang tengah bercerita dengan penuh nostalgia. Wajahnya terlihat begitu cerah saat mengenang masa lalu bersama Galang. Ia menceritakan bagaimana mereka sering menghabiskan waktu di sebuah danau yang sejuk dan melepas penat. Kenangan itu jelas masih tersimpan rapi di hatinya, dan senyum kecil terukir di wajahnya saat mengingatnya. Aksa yang mendengar cerita itu hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Amira masih memiliki kenangan yang indah bersama Galang. Tapi di sisi lain, ia ingin melihatnya bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Tanpa banyak berpikir, Aksa akhirnya memutuskan untuk mengajak Amira ke danau yang tak jauh dari sana. Ia berharap bisa memberikan Amira sedikit kebahagiaan. Mungkin dengan berjalan-jalan di sekitar danau atau menaiki perahu bebek yang ada di sana. Suasana yang sejuk dan tenang di tempat itu mungkin bisa membantu Amira melupakan sejenak semua masalah yang menimpanya. Namun tanpa mereka sadari, di tempat yang sama, Bella justru tengah menikmati waktu bersama Zaki. Mereka terlihat mesra, seolah dunia hanya milik mereka berdua, tanpa menyadari bahwa rahasia mereka bisa terbongkar kapan saja. Di tempat lain, Yuda atau Galang sedang menyetir dengan pikiran yang melayang. Tatapannya kosong meski tangannya masih menggenggam setir dengan erat. Ia tidak bisa menepis perasaan gelisah yang mulai merayapi hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang semuanya sudah berubah? Apakah Amira sudah benar-benar melupakan dirinya dan menggantikannya dengan Aksa? Memori-memori lama kembali menghantuinya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Kusno berjalan tanpa tujuan. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Langkahnya terhenti mendadak saat sebuah motor melaju kencang dan menyerempet tubuhnya. Kusno terjatuh dengan kasar di atas aspal, mengumpat kesal atas kelalaian si pengendara. Namun sebelum ia sempat mengungkapkan lebih banyak kemarahan, seseorang yang familiar mendekat. Bu Yuni yang mendengar suara keributan tadi melangkah cepat ke arahnya. Matanya membulat saat melihat Kusno, seolah tak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Hatinya berdebar karena ia yakin pria itu tahu sesuatu tentang putrinya yang hilang.